Setiap manusia pasti punya keinginan atau cita-cita. Semua itu bisa kita raih asal kita mau berusaha untuk menggapainya. Namun terkadang kita sebagai manusia cuma bisa berusaha. Akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Kenyataan tak sesuai keinginan. Dalam kehidupan ada sisi lain, yaitu keberuntungan. Bahkan ada orang yang tidak lulus SD saja malah menjadi orang kaya atau orang sukses. Namun tak sedikit orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi dengan biaya yang besar, setelah lulus malah susah untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti halnya diriku yang sudah lulus kuliah dan menjadi sarjana, namun sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Namun aku tak patah arang. Setelah mencoba melamar di berbagai perusahaan, akhirnya aku dapat pekerjaan itu, walau hanya sebagai sales. Awalnya terasa berat sekali, tapi lama-lama jadi terbiasa dan aku kuat untuk menjalani dan akhirnya membuahkan hasil. Bidang itu aku geluti selama bertahun-tahun dan semua dapat dilihat hasilnya sekarang. Perkenalkan, namaku Romi. Sekarang umurku 27 tahun. Aku bekerja sebagai sales engineer di salah satu perusahaan swasta di kota Jakarta. Sebagai seorang sales tentunya aku harus sering keluar kota untuk menawarkan produk-produk dari perusahaan kami. Aku ditemani seorang asisten wanita yang bernama Rani. Dia adalah seorang wanita yang cekatan, ramah, dan tentunya cantik. Umurnya kira-kira 26 tahun. Rani selalu berpenampilan menarik agar para customer kami tidak bosan dengan kami, dan itu sebagai trik dari pekerjaan kami. Suatu hari bos besar kami memanggil aku dan Rani. Bos mengatakan agar kami keluar kota untuk menawarkan produk. Kebetulan di kota Bandung ada bangunan pabrik baru yang memerlukan peralatan yang sesuai dengan produk yang kami pasarkan. Keesokan harinya aku dan Rani pun berangkat ke kota Bandung dengan mengendarai mobil kantor. Dalam perjalanan kami berdua berbincang-bincang dengan hangat. Obrolan kami masih seputar pekerjaan. Bagaimana nantinya trik kami supaya barang-barang kami dapat dibeli oleh pemilik pabrik itu. Dan obrolan kami sampai ke hal pribadi, di mana Rani bercerita bahwa sebenarnya dia adalah tulang punggung keluarganya. Dia harus bekerja agar keluarganya dapat bertahan hidup. Bagaimana dia berjuang mencari uang sekolah untuk anaknya. Hal tersebut terjadi semenjak suaminya kena stroke kira-kira 4 tahun yang lalu. Aku sedikit prihatin dengan cerita tersebut. Aku mencoba membuat hatinya tenang dan memberi kata-kata semangat padanya. Tepat jam 4 sore kami tiba di kota Bandung dan mobil kami segera memasuki hotel untuk tempat kami beristirahat. Pak Romi, nanti kamarnya satu aja ya, kata Rani kepadaku. Kenapa Ran? Kan kantor menyediakan 2 kamar, jawabku. Satu aja Pak, nanti kita minta kwitansinya 2. Lumayanlah Pak uangnya, bisa nambah buat keluargaku.
Akhirnya kami pesan satu kamar hotel itu. Dan sesampainya di kamar, aku langsung mandi dan santai sambil nonton TV. Tak terasa, sesudah makan malam dan ngobrol sejenak dengan Rani, jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku pun merasa ngantuk. Aku bilang pada Rani, "Ran, aku tidur dulu ya, udah ngantuk," kataku sambil beranjak ke sofa dan berbaring. Namun Rani mencegatku dan berkata, "Aku nggak enak Pak, seharusnya aku yang di sofa, Bapak aja yang tidur di tempat tidur." Kita pun malah nggak jadi tidur dan kita malah asik ngobrol ngalor ngidul kesana kemari. Rani menceritakan bahwa selama suaminya sakit stroke, dia kesepian dan tidak diberi nafkah batin. Sampai-sampai obrolan kita menjerumus ke hal itu, dan entah yang mulai siapa, kita pun melakukannya malam itu. Setelah sekian lama menahan, akhirnya Rani mendapatkan apa yang dia inginkan, dan dia merasa lega sekali. Pagi harinya aku pun dibangunkan Rani sambil membawa sarapan. Pak, kata Rani. Aku pun terbangun dan bertanya, "Udah jam berapa, Ran?" "Tenang aja Pak, masih jam 5 kok. Sarapan dulu Pak," kata Rani. "Ini Pak sarapannya, biar kuat lagi," kata Rani sambil tersenyum. Aku pun juga tersenyum dan segera sarapan. Selesai sarapan, lalu aku bergegas untuk mandi. Namun Rani menyusulku dari belakang dan berbisik, "Satu ronde lagi ya Pak." Akhirnya kami pun berangkat ke pabrik baru itu untuk menawarkan produk kami. Dan ternyata produk kami itu dibeli dalam jumlah yang sangat besar. Aku dan Rani pun tersenyum karena sudah terbayang di benak kami bonus besar yang menunggu kami. Sepulang dari pabrik itu, aku segera menelpon bos besar kalau kami akan berada di kota ini selama 2 hari lagi. Alasanku persoalan teknis. Rani yang di sampingku pun tersenyum dan dia bilang, "Terima kasih ya Pak, sebenarnya sudah lama aku nggak merasakan seperti semalam. Semenjak suamiku stroke, aku selalu tersiksa Pak. Selama ini aku tak tahu caranya untuk memenuhi kebutuhanku yang satu ini, tapi untunglah ada Bapak hari ini," kata Rani. "Kapanpun aku akan selalu siap untukmu Rani," kataku pelan sambil tersenyum. "Iya Pak, Rani juga, tapi ini rahasia kita berdua aja ya Pak," kata Rani. 2 hari berikutnya kami lalui seperti berada di surga yang hanya dihuni aku dan Rani saja.